Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyikal karim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa sekalian, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya kepada kita sekalian. Sehat walafiat di subuh pagi hari ini. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian, ada doa yang menarik redaksinya dan kaum muslimin dibawa oleh suasana dari doa ini. Doa itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya begini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Saya mau pelan menjelaskan makna hadis ini. Artinya, ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab wa Sya'ban, ada waw ataf di situ, dan bulan Sya'ban. Masih di bulan Rajab sudah menegaskan ya Allah juga berkah di bulan Sya'ban. Perhatikan hadisnya. Wa ballighna Ramadhana, dan berkahi kami ya Allah, kasih sampai kesehatan kami, usia kami, kesempatan kami masuk ke bulan Ramadan. Dalam doa Nabi ini ada 3 bulan yang disebut. Bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan kepada bulan Ramadan. Saya katakan tadi, perhatikan redaksi hadis ini, karena menarik memang. Berkahi kami ya Allah di bulan Rajab dan Sya'ban. Hanya menggunakan waw ataf di situ. Artinya, seseorang yang masuk atau dipanjangkan usianya oleh Allah ke bulan Rajab harus optimis. Satu kuncinya minta berkah kepada Allah di bulan Rajab dan Sya'ban. Hadis ini seakan mengisyaratkan kepada kita optimis masuk di bulan Sya'ban. Kalau doa ini di bulan Rajab dan Sya'ban terpenuhi, maka ya Allah, tujuan kami mau sehat, mau berkah di bulan Rajab dan Sya'ban itu karena mau masuk bulan Ramadan. Masih 3 bulan. Apa artinya? Hadis ini menegaskan ada sesuatu yang teramat berharga bagi kita, orang beriman, orang Islam. Di mana? Di bulan Ramadan. Nah, itulah sebabnya pagi hari ini kita mencoba mereview lagi, menyegarkan kembali bekal memasuki bulan Ramadan. Nah, apa bekalnya? Ramadan memang seperti yang kita tahu bulan mulia. Kalau begitu memang harus persiapan yang baik. Persiapan terbaik itu kalau mencontoh Al-Quran, apapun modal terpentingnya adalah watazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Berbekallah, bekali dirimu. Apapun yang kau hadapi kehidupan esok di dunia ini. Maksudnya ketenteraman bersama keluarga, kesejahteraan dalam masyarakat, dan hari esok yang hakiki di akhirat. Modalnya sama. At-taqwa. Itu. Modal takwa. Nah, kalau Ramadan, modal apa yang pertama? Tentu takwa dan iman tadi. Perintah-perintah agama selanjutnya di bulan Ramadan akan kita temukan demikian. Tapi poin pertama adalah
mengilmui Ramadan. Jadi kalau kita berdoa tadi, berkah hidup di Rajab dan Sya'ban, pelajari hal-hal yang mulia dalam Ramadan. Itu dulu. Kenapa? Sesuatu yang berharga kepada kita, mungkin barangnya sama, diberikan ke A, orang berilmu, orang bertakwa. Diberikan kepada yang tidak berilmu dan sibuk terus, akan sama ndak hasilnya? Tidak ada gunanya belajar kalau sama hasilnya. Maksud saya, kalau tidak ada perbedaan sikap penuh keilmuan, keimanan dengan yang otomatis saja masuk Ramadan, ilmu tidak berfungsi di situ kalau sama penghargaan Allah kasih. Artinya, harus memang mengilmui itu sesuatu yang dicita-citakan. Ini bekal pertama. Nabi katakan, insya Allah nanti pada saatnya kita sehat walafiat masuk Ramadan, itu teramat mulia itu Ramadan. Jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan Ramadan, kita elaborasi setelah jeda sejenak. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sampaikan bahwa memasuki sesuatu yang mulia dalam hal ini adalah bulan suci Ramadan. Maka ilmu yang pertama yang kita harus segarkan adalah Nabi bersabda begini. Qad ja'akum syahrun azimun. Begitu mau masuk Ramadan, Nabi tegaskan, datang kepada kalian, dimukhatabkan kepada umat atau sahabat di kala hidup. Beliau berkata begini, akan datang kepada kalian bulan yang azim, sangat agung. Beliau lagi kasih gelar syahrun mubarak, bulan yang diberkahi. Siapa yang berkahi? Allah. Makanya bahasa Indonesianya sering disebut bulan penuh berkah. Kenapa penuh? Ya karena Allah yang kasih berkah di bulan itu. Apa itu? Syahrun azim kataballahu alaikum siyamahu, yang Allah wajibkan Anda berpuasa di dalamnya. Jadi bulan Ramadan yang harus kita tahu dia adalah sangat agung, yang Allah amanahkan atau perintahkan kita beribadah puasa di dalamnya, maka yang harus dipaham betul di situ dia bulan mulia. Itu satu. Maka muliakanlah amalan di dalamnya. Poin pertamanya. Yang kedua adalah apa di Ramadan itu yang harus kita tahu sehingga perbekalan siap masuk ke dalam. Dengan modal keimanan, ketakwaan tadi harus kita ketahui. Masih dalam surah Al-Baqarah Allah tegaskan. Jadi kita harus melonggarkan diri, jangan sempit. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul asr. Harus ada di benak kita itu optimis bahwa memasuki Ramadan dengan puasa yang tidak makan siang itu, Allah menghendaki dalam agama ini adalah kemudahan. Jadi pada saat hamba Allah mau tidak makan siang, kenapa ayat ini Allah tegaskan kemudahan? Kemudahankah itu tidak makan? Iya. Itu harus di kepala orang beriman itu, kesiapan itu ada. Allah menghendaki yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul asr. Itu semangat menyambut bulan Ramadan. Nah, bagus. Respon pemerintah kita kalau masuk Ramadan itu kan luar biasa. Liburnya kita diatur. Jam kerjanya diatur. Kehadiran pemerintah mengatur seperti ini
Ini menurut saya cara Allah atau cara kita mengundang rahmat Allah. Liburnya pekerja diatur, liburnya sekolah diatur. Bukan diliburkan semua, bukan. Bukan. Kalau libur dalam artian tidak belajar, siapa jamin kalau bisa baca Al-Quran anak-anak? Kalau tidak ada pesantren misalnya. Kira-kira pesantren Ramadan maksudnya minimal. Jadi modal yang perlu secara komitmen, secara wawasan adalah optimisme. Ramadan dihadirkan oleh Allah bikumul yusra, ingin kemudahan. Ini yang ilmu yang kedua yang kita harus bawa masuk ke Ramadan. Yang berikutnya adalah kemuliaan di dalam bulan Ramadan itu ada juga pantangannya. Jadi jangan dikira, karena ada hadis, lanjutan dari hadis tadi, syahrun azim, syahrul mubarak, diwajibkan puasa di dalamnya, tuftahu bihi abwabul jinan, dibuka pintu neraka, gullikat abwabun nar, ditutup pintu neraka. Bukan berarti berbuat zalim pun, berbuat aniaya pun, berbuat kerendahan pun tetap di Ramadan seperti itu, enggak. Malah ada hadis Nabi begini, malam yada qaulaz zuri, barang siapa yang masuk ke bulan Ramadan, ini yang harus kita bawa ke sana ini, tapi dia tidak mampu meninggalkan qaulaz zur, kata-kata rendah, mungkin belum terlalu jorok, tapi tidak berkualitas. Sedikit-sedikit nyindir, sedikit-sedikit, pokoknya tidak ada semacam empati, bicara keluar itu sedikit lebih lembut lagi dari biasanya. Itu azur itu. Azur, qaul azur. Apa informasi hadis Nabi? Malam yada qaul azuri wal amal bihi. Apalagi kalau diamalkan, ucapannya jorok, perbuatannya juga masih sembrono. Naudzubillah ya. Ini kesiapan semua masuk di Ramadan. Apa kata Nabi? Falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Tidak ada hajat bagi Allah. Dia ikut tidak makan ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Dia tidak makan dan tidak minum. Allah tidak butuh. Ini harus ditahu. Sebelum kita memasuki bulan suci itu, bulan yang mulia itu, harus ditahu memang ini menjadi bekal kita. Ada hadis, ada tafsirnya Al-Baghawi begini. Al-Baghawi itu menafsirkan bahwa sesuatu yang dimuliakan oleh Allah dalam Al-Quran itu, Ashhurul Hurum itu, amal di dalamnya dilipat gandakan oleh Allah. Itu benar, itu maklum, masyhur bagi kita. Tapi sebaliknya, barang siapa juga yang mengamalkan di dalamnya kerendahan, perbuatan itu pernah dilakukan sebelum bulan mulia itu datang, masih dilakukan di bulan yang mulia itu, maka ganjarannya juga lebih besar. Ibaratnya begini, tempat bagus. Kenapa bisa bagus? Karena disiplin. Aturan-aturan ditegakkan di situ. Tiba-tiba ada yang melanggarnya. Wajar. Kalau yang melanggar kemuliaan itu dihukum berat. Misalnya di beberapa negara, tempat bersih. Maka seluruh hal yang merendahkan menjaga kualitas kebersihan itu dihukum berat. Mulia ini, tempat mulia ini. Kan kita rindu seperti itu. Nah, kalau ada perilaku itu mau masuk bulan Ramadan, dia tidak tinggalkan qaulaz zur tadi wal amal bihi, cocoklah. Falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabah. Sama ilustrasinya, dunia menghendaki gencatan senjata.
Ada negara yang melanggar. Wajar dong kalau negara-negara di dunia hadir dalam bentuk tidak membiarkan kezaliman, melanggar gencatan senjata itu. Wajar diganjar hukuman berat. Kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita agak awal menjelaskan tentang bekal masuk bulan Ramadan karena dia sungguh mulia. Mulianya adalah seseorang yang dengan ilmu, dengan wawasan, dengan keimanan memasukinya, maka dia akan punya kesempatan mendapatkan balasan dari Allah jauh melebihi dari kemampuan tenaganya, usianya, kualitasnya beribadah. Ini harus ditahu. Kita ini kan kalau beramal, kalau tanpa Ramadan itu sepanjang usia kita, sehebat-hebatnya rata-rata itu kita 60 sampai 70. Tapi dengan berkah Ramadan, pemirsa sekalian, Allah janjikan dalam Al-Quran, bukan penjelasan ini, Al-Quran. Fi lailatul qadri khairum min alfi syahr. Jadi di sana ada sebuah malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. 1000 bulan berapa? 84 tahun kalau dibulatkan. Rata-rata manusia hebat kalau sampai 84 tahun. Kalau ini kita tahu, bagaimana kita tidak menyiapkan diri untuk sungguh-sungguh beribadah di dalamnya. Beribadah dengan baik. Nah, pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah. Jadi bekal masuk Ramadan ada beberapa. Yang berikutnya yang saya mau tambahkan adalah cara beribadah di dalamnya. Yang paling umum misalnya ya, paling umum nih, adalah sahur dan buka puasa. Ini kalau diilmui dengan baik, Masya Allah, akan kita petik hikmahnya betapa mulianya ajaran agama ini. Bukan hanya pahalanya. Misalnya sahur ya, jangan malas sahur. Yang bilang, saya kan yang penting puasa. Nabi tegaskan, ini harus ditahu. Tasahharu fa inna sahura barakah. Upayakanlah bangun sahur karena dalam sahur itu ada berkah, ada pahala yang disiapkan oleh Allah. Berkah dunianya ya kita ada energi, kita ada protein yang masuk kalau kita makan dini hari itu, subuh dini hari itu, sebelum sahur, sebelum subuh. Itu berkah dunia. Tapi ini dinilai pahala oleh Allah. Jadi makan sahurnya orang, ini ilmunya ini Ramadan. Bukan hanya untuk menguatkan fisik, tapi Allah nilai sebagai sebuah berkah tersendiri. Ayo ajari anak kita, nak, sayang, ini bukan untuk kuat puasa saja. Tapi ada berkah di dalamnya. Insya Allah anak-anak kita itu gembira. Kemudian Nabi tegaskan, ibadah yang paling dicintai oleh Allah adalah ibadahnya seorang hamba yang paling akhir sahurnya, paling cepat buka puasanya. Ini kan ilmu yang diajarkan oleh Allah, diinformasikan kepada kita untuk memuliakan Ramadan itu dan membuat kita optimis di dalamnya. Makanya poin pokok kita tadi adalah bekal untuk masuk di bulan Ramadan itu adalah mengilmuinya. Ilmunya seperti ini, sahurnya pun. Yang terakhir pemirsa sekalian saya mau tambahkan kaitannya dengan interaksi sosial kita adalah persiapan atau bekal masuk Ramadan itu adalah saling memaafkan dulu. Jalin silaturahim. Realitanya kita kadangkala memang seprofesi, sekantor, sejawatan kira-kira. Tapi sering ada bahasa yang saling didiamkan. Ayo
afdalnya Ramadan kita adakan silaturahim sebelum masuk, dan kita jalin saling memaafkan itu bukan setelah Ramadan, yakni di hari Lebaran, bukan hanya di situ. Yang kemudian pemirsa sekalian, kalau ini bisa kita lakukan, biasa ada kumpul, tapi jaga batas wajarnya, jangan berlebihan. Kita ada doa bersama, memasuki Ramadan itu juga adalah bekal penting masuk Ramadan. Kenapa pemirsa sekalian? Karena puasa Ramadan itu akan langsung kepada Allah diterima. Maka akan bagus, akan menjadi motivasi bagi kita kalau diselesaikan urusan hamba. Salah satu hadis Nabi begini, man dakhala Ramadhana, siapa yang masuk Ramadan, falam yughfar, dia tidak diampuni. Itu bahasanya. Dia tidak diampuni. Kenapa? Karena dia tidak sempat bertaubat. Bertaubat tentu kepada Allah. Allah menjaga hak sesama. Maka lakukan saling memaafkan sesama kita itu. Apa dampaknya kalau ada orang yang masuk Ramadan tidak diampuni oleh Allah? Karena 3 rentetan hadisnya itu. Falam yufar pamata dakhalan nar. Kalau ada hamba Allah yang belum diampuni, disucikan dosanya oleh Allah, tidak kuat minta maafnya kepada Allah, tidak berupaya juga minta kehalalan kepada sesama, kalau mati di Ramadan, bukan langsung masuk surga, bukan, tapi justru neraka. Inilah kesiapan yang masih longgar di kita, masih ada waktu untuk melakukan hal-hal yang baik, meminta maaf dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu juga menyiapkan fisik kita untuk kuat beribadah full di dalamnya, dan ibadah-ibadah di dalam Ramadan kita kaji sedikit, kita mengaji sedikit, apa keutamaan tarawih, apa keutamaan baca Quran, apa keutamaan silaturahim, apa keutamaan yang makan sahur tadi, apa keutamaan memberikan puasa kepada sesama. Insya Allah kalau itu siap, mudah-mudahan Allah mudahkan berkahnya kepada kita sekalian. Kita berdoa masuk bulan Ramadan 1446 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat, dengan bekal ilmu kita dan keimanan kita menyambutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.